Selamat datang di Mas Diksun Edu. Ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum menyaksikan video berikut ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk selalu mendapat update dari video yang akan kami upload. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa kelas 12. Kompetensi dasar yang akan kita dapatkan dalam mempelajari video berikut ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Indikator pembelajaran pada pertemuan berikut ini adalah mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, serta menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun. Poin bahasan pada pertemuan berikut ini, yang pertama kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikutnya, mekanisme debit kredit, kemudian analisis transaksi ke dalam mekanisme debit kredit. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahapan yang akan kita capai atau kita pelajari. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Yang termasuk tahap pencatatan bisa kita mulai dari adanya bukti transaksi, kemudian kita lakukan jurnal umum dan penyusunan posting book besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Di tahap pengikhtisaran ini kita akan menyusun namanya neraca saldo, penyesuaian, dan kertas kerja. Yang ketiga adalah tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini kita akan menyusun yang namanya laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, neraca, serta arus kas. Untuk bisa memahami siklus akuntansi perusahaan jasa, terlebih dahulu kita akan melalui tahap-tahap pencatatan serta pembuatan jurnal umum. Untuk lebih memahami bagaimana siklus, kita akan kupas satu persatu dari tahapan yang akan kita susun selanjutnya. Yang kedua adalah bukti transaksi. Setiap transaksi itu harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang kuat. Tanpa adanya bukti transaksi, tidak boleh dilakukan sebuah pencatatan. Bukti transaksi dalam sebuah perusahaan ada 2 jenis. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal itu adalah bukti transaksi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan. Biasanya digunakan antara pimpinan dengan bagian-bagian tertentu yang ada dalam satu perusahaan. Bukti eksternal itu adalah bukti-bukti pencatatan atau transaksi yang ada hubungannya dengan pihak di luar perusahaan. Artinya, semua transaksi itu digunakan ataupun yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang ada di luar sebuah perusahaan. Bukti-bukti transaksi itu, beberapa contoh bukti transaksi antara lain, yang pertama ada yang berupa kwitansi. Kwitansi ini adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Yang kedua adalah cek. Cek adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank untuk membayar sejumlah uang.
Berikutnya adalah nota kontan, adalah bukti transaksi pembelian secara tunai. Bukti berikutnya adalah faktur. Faktur itu adalah tanda bukti baik pembelian atau penjualan tapi dilakukan secara kredit. Berikutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial ini artinya adalah bukti transaksi yang terjadi dalam internal sebuah perusahaan. Berikutnya, kita akan mempelajari yang namanya mekanisme debit kredit. Sebelum kita masuki ke mekanisme debit kredit, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam mekanisme debit kredit. Yang pertama, debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun. Yang kedua, kredit dalam akuntansi itu menunjukkan sisi sebelah kanan pada suatu akun. Yang ketiga, pencatatan transaksi sebelah debit dan kredit menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening, perkiraan, atau akun. Berikut ini tabel mekanisme debit kredit. Penggolongan-penggolongan akun di siklus akuntansi perusahaan jasa. Akun-akun tersebut digolongkan jadi 5 golongan. Yang pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika hartanya bertambah, maka nanti nominalnya diisikan sebelah debit. Jika hartanya berkurang, maka nanti nilai nominalnya diisikan sebelah kredit. Utang, jika utangnya berkurang, nominalnya diisikan di sebelah debit. Jika utang bertambah, nominalnya diisikan di sebelah kredit. Jika modalnya berkurang, maka nominalnya diisikan di sebelah debit. Jika modalnya bertambah, nanti nominalnya diisikan di sebelah kredit. Jika pendapatannya berkurang, maka nominalnya diisikan di sebelah debit. Jika pendapatannya bertambah, nominalnya diisikan di sebelah kredit. Jika beban bertambah, nominalnya diisikan di sebelah debit. Jika beban berkurang, nominalnya diisikan di sebelah kredit. Mekanisme debit kredit ini adalah dasar kita untuk bisa melakukan kegiatan penjurnalan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikutnya, analisis transaksi. Di sini kita akan mempelajari beberapa contoh-contoh bagaimana kita menganalisis transaksi sesuai dengan mekanisme debit ataupun kredit. Contoh soal tanggal 1 Januari 2020, Tuan Gunawan memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai ke perusahaannya senilai 50 juta rupiah. Dari transaksi ini kita bisa menganalisisnya. Analisis transaksi yang terjadi karena Tuan Gunawan menyerahkan uang tunai ke perusahaan, maka di perusahaan akan terjadi kas perusahaan akan bertambah senilai 50 juta rupiah. Karena kas termasuk dari kelompok akun harta, maka nanti pengisian nominalnya itu dilakukan di sebelah debit. Kemudian, karena Tuan Gunawan itu menyerahkan uang tunai ke perusahaan, maka oleh perusahaan juga dicatat modal perusahaan otomatis juga akan bertambah senilai 50 juta rupiah. Nah, karena modal bertambah menurut mekanisme debit kredit, jika modal bertambah nanti nilai nominalnya akan kita isikan di sebelah kredit. Berikutnya,
Contoh berikutnya, tanggal 2 dan tanggal 3. Tanggal 2 Januari membeli peralatan seharga 10 juta rupiah tunai. Dari transaksi ini kita analisis, membeli peralatan maka peralatannya otomatis akan bertambah 10 juta rupiah. Karena peralatan juga termasuk harta, golongan akun harta, maka nanti nominal ini diisikan di sebelah debit. Kemudian karena membeli secara tunai maka kas perusahaan juga akan berkurang senilai 10 juta rupiah. Kas juga termasuk dari kelompok akun harta. Karena hartanya atau kas berkurang, maka nanti pengisian nominalnya ini akan dilakukan di sebelah kredit. Tanggal 3 Januari 2020 telah diselesaikan pekerjaan dan diterima tunai 2 juta rupiah. Dari transaksi ini kita analisis, setelah diselesaikan diterima tunai, maka kas perusahaan juga otomatis akan bertambah 2 juta rupiah. Kas termasuk harta, maka mengisinya nanti nominalnya ada di sebelah debit. Karena telah diselesaikan pekerjaan, maka nanti akan timbul pendapatan. Sehingga pendapatan perusahaan juga bertambah senilai 2 juta rupiah. Menurut mekanisme debit kredit tadi, pendapatan bertambah itu nanti mengisikan nominalnya itu ada di sebelah kredit. Berikut ini ada beberapa contoh analisis transaksi secara singkat. Nanti bisa digunakan sebagai acuan dalam mengerjakan beberapa soal dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Contoh-contoh transaksi dibayar sewa, maka akan timbul beban perusahaan yaitu beban sewa. Nanti beban sewa akan bertambah sebelah debit, kas akan berkurang sebelah kredit. Demikian analisis transaksi ketika terjadi dibayar sewa. Transaksi dibeli peralatan secara kredit, maka analisisnya beli peralatan maka peralatannya bertambah sebelah debit, karena kredit maka utangnya akan bertambah sebelah kredit. Diterima pendapatan tapi diterima kemudian, artinya ini kita tidak menerima uang secara tunai, sehingga ketika kita analisis transaksi akan timbul piutang. Ya, piutangnya bertambah, nanti ngisinya sebelah debit, pendapatan bertambah, isinya ada di sebelah kredit. Dibayar gaji, timbul beban gaji perusahaan akan bertambah, ngisinya di sebelah debit, kas akan berkurang di sebelah kredit. Dibayar utang, utang akan berkurang sebelah debit, kas akan berkurang sebelah kredit. Mengambil uang untuk keperluan pribadi, priv bertambah sebelah debit, kas akan berkurang sebelah kredit. Perusahaan menerima pinjaman dari bank, maka kas akan bertambah sebelah debit, utang akan bertambah juga sebelah kredit. Semua transaksi yang ada dalam perusahaan jasa itu semua harus berpatokan kepada mekanisme debit kredit sebelum kita melakukan kegiatan tahap jurnal umum. Demikian apa yang sudah bisa saya sampaikan. Semoga dari sedikit penjelasan kami berikut ini memberikan sebuah pencerahan ataupun pengetahuan atau menambah wawasan, menambah pemahaman tentang mekanisme debit kredit. Jangan lupa terlebih dahulu subscribe dan juga jangan lupa untuk selalu membunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.